Selama puluhan tahun, Disney dikenal sebagai benteng paling keras dalam menjaga hak cipta. Karakter mereka bukan sekedar aset bisnis, tapi simbol budaya yang dikontrol dengan disiplin ekstrim. Namun, menjelang akhir 2025, sesuatu yang tidak terbayangkan akhirnya terjadi. Disney justru mengumumkan kerjasama strategis dengan OpenAI, perusahaan yang berada di pusat kontroversi AI generatif. Disney bahkan menanamkan investasi hingga $1 miliar Amerika Serikat dan membuka akses terbatas bagi ratusan karakter ikoniknya untuk bereksperimen di teknologi video AI bernama Sora. Pertanyaannya langsung muncul, kenapa Disney yang biasanya paling protektif justru membuka pintu? Apa yang mereka lihat di balik hiruk-pikuk ancaman AI terhadap hak cipta? Dan apakah ini keberanian visioner atau justru cara halus untuk mengamankan kendali sebelum semuanya terlambat? Ternyata langkah Disney ini bukan keputusan spontan. Investasi sekitar $1 miliar Amerika Serikat ke OpenAI disertai kesepakatan lisensi yang sangat terbatas dan terkurasi. Lisensi ini tidak bersifat bebas, tidak permanen dan dilaporkan hanya berlaku sekitar 3 tahun. Bahkan detail kontraknya sendiri dijaga rapat, menegaskan bahwa Disney tidak sedang membuka seluruh gudang kreatifnya. Yang diizinkan adalah penggunaan karakter fiktif ikonik seperti Mickey Mouse dalam konteks eksperimen terbatas di Sora. Yang dilarang justru hal-hal yang paling sensitif, peniruan wajah, suara, atau kemiripan aktor manusia nyata. Dengan kata lain, Disney memberi ruang eksplorasi, tapi tetap menarik garis tebal di area yang selama ini menjadi sumber konflik terbesar antara Hollywood dan AI. Keputusan ini terasa makin kontras jika kita melihat situasi industri hiburan saat ini. Dalam beberapa bulan sebelumnya, OpenAI diketahui menjajaki pembicaraan dengan studio besar seperti Universal Pictures dan juga Warner Brothers. Sebagian besar memilih bersikap defensif, menunda atau menolak karena khawatir kehilangan kendali atas IP, berkonflik dengan serikat pekerja, dan membuka presiden hukum yang berbahaya. Disney sendiri sebenarnya berada di barisan paling vokal dalam menentang penyalahgunaan AI. Mereka pernah menyampaikan keberatan kepada Google terkait pelatihan model AI, menekan platform seperti Character.ai, dan bahkan bersama Universal menggugat Midjourney. Semua itu terjadi di tengah ketegangan besar Hollywood dan AI yang memuncak lewat aksi mogok penulis dan aktor. Justru di tengah iklim itulah Disney memilih jalur yang berbeda. Bukan menutup pintu sepenuhnya, tapi masuk dengan aturan yang mereka tentukan sendiri sejak awal. Langkah ini menjadi lebih masuk akal jika kita melihat cara Disney membaca perubahan teknologi. Bagi Disney, AI bukan gelombang yang bisa dihentikan dengan penolakan saja. Pandangan ini selaras dengan pernyataan CEO mereka, Bob Iger, yang berulang kali menekankan bahwa teknologi baru selalu membawa risiko, tetapi juga peluang jika dikelola dengan benar. Daripada berdiri di luar dan hanya bereaksi ketika masalah muncul, Disney memilih untuk terlibat langsung. Namun keterlibatan ini tidak berarti menyerah. Justru sebaliknya, Disney masuk lebih awal agar bisa ikut membentuk standar, praktek, dan juga batas penggunaan AI sejak fase awal. Kerjasama dengan OpenAI dirancang sebagai eksperimen yang terkontrol. Skala penggunaan dibatasi, konteksnya eksperimental, dan tidak menyentuh produksi film atau serial utama. Karakter boleh hidup di medium baru, tapi hanya dalam koridor yang jelas. Ini menunjukkan bahwa Disney tidak sedang berbagi kekuasaan atas IP-nya, melainkan sedang menguji medan. Pendekatan ini sebenarnya konsisten dengan pola lama Disney. Di satu sisi, mereka agresif menindak pelanggaran, namun di sisi lain, mereka juga terbiasa membuka lisensi resmi ketika medium baru muncul dan dinilai menjanjikan. Dulu hal serupa terjadi pada game, taman hiburan digital, hingga kolaborasi lintas platform. Prinsipnya sama, lebih baik membuka pintu kecil yang bisa diawasi daripada menghadapi pintu besar yang didobrak dari luar. Dengan bekerjasama langsung, Disney tidak hanya belajar tentang teknologi AI, tapi juga tentang implikasi hukum, etika, dan bisnisnya. Posisi ini memberikan mereka data, pengalaman, dan leverage yang tidak dimiliki pihak yang hanya memilih untuk menolak dari kejauhan. Meski terlihat rapi di atas kertas, langkah ini tetap menyimpan risiko yang besar. Selama puluhan tahun, kekuatan Disney bertumbuh pada konsistensi citra, terutama sebagai hiburan keluarga. Dalam ekosistem AI generatif, satu konten yang salah konteks saja akan bisa memicu kontroversi yang luas.
Masalahnya di dunia digital, persepsi publik bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Sekali karakter ikonik muncul dalam situasi yang dianggap tidak pantas, dampaknya bisa langsung ke reputasi merek, bahkan jika itu terjadi dalam eksperimen yang terbatas. Risiko lain datang dari relasi dengan komunitas kreator. Meski kesepakatan ini melarang penggunaan wajah dan suara aktor, ketegangan dengan penulis, aktor, dan serikat pekerja belum sepenuhnya mereda. Bagi sebagian pihak, kolaborasi apapun dengan perusahaan AI tetap dipandang sebagai sinyal perubahan arah industri. Ada pula risiko struktural yang lebih halus. Dengan membuka karakter ke dalam ekosistem OpenAI, Disney ikut bergabung pada kebijakan, teknologi, dan arah bisnis mitranya. Perubahan aturan di tingkat platform bisa berdampak pada bagaimana karakter digunakan dan dipersepsikan oleh publik. Sementara pemahaman masyarakat soal batas hak cipta AI masih abu-abu. Semua ini menciptakan medan yang rumit dan mudah disalahartikan. Agar tidak kehilangan kendali, Disney tampaknya sengaja memilih pendekatan bertahap. Dari sisi finansial, investasi $1 miliar AS memang besar, tapi relatif kecil dibandingkan skala bisnis Disney secara keseluruhan. Nilai ini cukup untuk membuka akses dan posisi strategis, namun tidak cukup besar untuk mengguncang fondasi jika eksperimennya gagal. Pemilihan mitra juga krusial. OpenAI adalah pemain dengan visibilitas tinggi, tapi secara bisnis masih berada dalam fase pencarian model jangka panjang yang stabil. Mereka belum sepenuhnya mapan dan masih membutuhkan legitimasi, mitra, serta dukungan strategis. Bagi Disney, kondisi ini menciptakan hubungan yang tidak sepenuhnya seimbang. Dalam hubungan seperti ini, Disney memiliki ruang tawar yang lebih besar untuk menetapkan aturan main. Batas lisensi, pagar pengaman, dan mekanisme pengawasan bisa dinegosiasikan dari posisi yang kuat. Ini berbeda kalau Disney bekerjasama dengan perusahaan teknologi raksasa yang sudah sepenuhnya mapan dan sulit ditekan. Nah, dengan skema ini, Disney seolah berkata, kami akan masuk, tapi dengan kecepatan dan aturan kami sendiri. Jika eksperimen ini berjalan baik, Disney memperoleh pemahaman dan kerangka kerja yang bisa diterapkan ke kolaborasi AI lain di masa depan. Kalau enggak, ya kerugiannya masih terukur dan bisa dihentikan kapan saja. Langkah Disney memberi sinyal penting bagi industri kreatif global, bahwa menghadapi AI tidak selalu berarti memilih antara menolak total atau membuka pintu lebar-lebar. Ada jalur tengah, terlibat secara selektif, dengan kendali yang dirancang sejak awal. Bagi industri hiburan, ini membuka diskusi baru tentang bagaimana IP bisa hidup di medium baru tanpa kehilangan identitas. Bagi perusahaan lain, ini menjadi contoh bahwa strategi teknologi tidak harus hitam dan putih. Kadang-kadang yang paling efektif justru berada di wilayah abu-abu yang dikelola dengan sadar. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Disney dan OpenAI ini. Pertama, inovasi bukan hanya soal keberanian membuka kemungkinan, tapi juga keberanian menetapkan batas. Disney menunjukkan bahwa daya tahan jangka panjang sering lahir dari keputusan tentang apa yang tidak boleh dilanggar. Kedua, dalam masa perubahan besar, keunggulan tidak selalu dimiliki oleh yang paling cepat, tapi oleh yang ikut membentuk arah perubahan. Masuk lebih awal memberi ruang untuk mempengaruhi standar sebelum semuanya mengeras. Ketiga, risiko tidak pernah bisa dihilangkan, tapi bisa dipilih. Disney mengambil risiko yang terukur, dibatasi skalanya, dan diawasi secara ketat. Ini mengingatkan bahwa kendali sejati sering lahir dari kejernihan perhitungan, bukan dari keberanian yang paling terlihat. Cerita Disney dan OpenAI ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal cara mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Arus perubahan akan selalu datang, cepat atau lambat. Yang membedakan adalah apakah kita hanya bereaksi atau memilih masuk dengan sadar dan terukur. Karena pada akhirnya kendali tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tangan ketika kita berhenti terlibat dalam menentukan arahnya.